Dia liburan kemarin ngajak istri jalan-jalan ke ujung Kulon, lihat badak pada dicuri dan segala macam, kayu dicuri. Dia nggak mau ngadu ke polisi, ke Damkar. Jangan-jangan mau ke Damkar juga sih. Citra DPR itu selalu paling rendah. Iya. Nah, tapi kali ini Kalah sama polisi, kalah rendahnya maksudnya. Kalah rendah, itu lebih rendah lagi. Jadi sekarang wakil rakyat ini boleh berbesar hati, ternyata ada yang lebih parah dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Mas Didik Supriyanto, Nugroho F. Yudo, Haris Jauhari. Saya sebut beliau duluan karena beliau yang mesti ngomong duluan soal ini. Ini masalah kemarin Bapak menghadiri HUT Bayangkara. Kami tidak mengerti sepenting apa HUT itu sehingga dibuat besar-besaran pada saat Bapak sendiri yang mengatakan bahwa negeri ini perlu efisiensi. Tapi yang Anda pertontonkan adalah hura-hura, pesta-pesta. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk acara itu? Kalau Bapak jalan dari daerah Buncit, itu di Buncit sepanjang jalan, pagar pembatas busway itu penuh dengan spanduk-spanduk ucapan selamat Hari Bayangkara. Untuk apa? Oh iya, polisi katanya tidak keluar uang untuk itu. Itu bantuan dari swasta dan lain-lain. Bangsa kita mengatakan, Pak, tidak ada talas, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Yang diterjemahkan oleh orang asing menjadi tidak ada makan siang yang gratis. Bukan begitu, Dik? Betul kan? Kecuali makan siangnya Pak Prabowo. Oh iya, ada. Bergizi lagi. Salam presisi. Itu hura-hura kan? Bayangin masa efisiensi gimana ini? Iya, yang pertama ya selamat Hari Raya hari ulang tahun Bayangkara. Memang udah kayak hari raya, Ji. Ya tadi salam presisi itu gimana? Nah, yang kedua memang ya saya sih bisa mengerti kenapa Pak Presiden menghargai, menaruh hormat kepada polisi, bahkan kesannya menyanjung-nyanjung lah, pokoknya polisi kita hebat telah melakukan ini, melakukan itu, mengayomi rakyat dan lain-lain gitu. Ya saya bisa paham karena memang sebagai kepala negara, sebagai presiden harus tetap memberi semangat kepada anak buahnya. Cuman yang perlu kita ingatkan adalah kejadian di lapangan. Ya. Jadi apa yang puja-puji sih terserah lah ya itu kan. Ya puja-puji terserah. Ya, itu yang coba kita sampaikan ke Pak Presiden adalah ada apa yang terjadi di lapangan. Bahwa polisi selalu semarak setiap hari ulang tahunnya, kita tahu itu. Dan mungkin ini nggak ada kaitannya dengan efisiensi karena memang ya sorry to say proposalnya selalu berputar. Ya, menjelang peringatan. Bahkan tanpa proposal itu spanduk macam-macam itu sudah bisa jalan. Jadi saya nggak yakin bahwa mungkin ada satu acara yang dari APBN ya, tapi sebagian besar disumbang dari sumbangan. Dan itu tadi tidak ada talas, ada balas. Ada ubi, ada talas. Iya kan, gila kan? Gimana? Itu di depan hidungnya Pak, bukan hidungnya, di hadapan Pak Presiden. Itu di daerah-daerah dimanapun seperti itu. Videotronnya juga banyak sekali. Di TV-TV juga muncul. Kemarin saya ikutin sebuah stasiun TV swasta ya. Hampir setiap jeda iklan ada Pak Kapolri mengucapkan selamat Hari Polisi. Agak aneh juga gitu, Kapolri mengucapkan Hari Kepolisian dirinya sendiri. Kan mestinya orang lain yang mengucapkan gitu, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin nggak ada, orang lain nggak ada yang mengucapkan. Gitu nggak ada talasnya. Nggak ada talasnya. Ya gitu. Nah, yang di lapangan kan hampir semuanya hampir berbalikan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, puja-puji itu. Kalau kita sih sederhana saja gitu. Makin ke sini makin sering terdapat peristiwa adegan di mana polisi tidak menjalankan tugas utamanya dengan baik. Dengan baik gitu.
kan ini saya baca ya. Tidak menjalankan dengan baik. Kan tugas polisi itu sebetulnya sebagaimana diatur di undang-undang kepolisian itu kan ada 3 aja, nggak banyak-banyak sebetulnya. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tanam menanam nggak ada. Nggak ada. Sawah, kebun nggak ada. jagung, masukan. Jagung juga nggak ada. Nah, soal dari yang ketiga misalnya, soal beri perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kita kan tahu polisi kita itu kalah sama damkar. Iya, orang ngadu ke damkar. Ini sebetulnya tamparan keras buat polisi. Pada saat polisi fasilitasnya bertambah, tenaganya bertambah, tetapi kepercayaan masyarakat untuk urusan pengayoman ini tidak pernah bertambah baik gitu. Dan makin hari makin kesini makin banyak orang percaya sama damkar. Iya. Nah, salah satu contohnya kan yang ini benar-benar jadi urusan polisi. Ada warga negara kita perempuan diperlakukan tidak bagus dari suaminya, lapor ke polisi tidak ditanggapi, KDRT ya, lapor damkar. Dan damkar bisa menyelesaikan. Jadi dia mulai dari ular, ada ular lapor damkar, ada kemalingan motor lapor damkar, sampai KDRT lapor damkar. Dia liburan kemarin ngajak istri jalan-jalan ke ujung Kulon, lihat badak pada dicuri dan segala macam, kayu dicuri. Dia nggak mau ngadu ke polisi, ke damkar. Jangan-jangan mau ke damkar juga. Yang menarik kan ketika warga tahu ada pencuri berkeliaran di sekitarnya, tidak lapor ke polisi, lapor damkar. Lapor damkar dan damkar mampu menangkap itu. Gitu. Jadi kalau dari survei terus turun kan. Bahkan citra polisi itu masih kalah baik dengan citranya DPR. Yeah. Yang sebenarnya udah parah gitu. Ya, kan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, terutama setelah pemilu 2009 ya. Saya kan ngikutin itu. Ya. Bagaimana citra DPR. Itu dari tahun ke tahun sampai sekarang itu citra DPR itu selalu paling rendah. Yeah. Nah, tapi kali ini kalah sama polisi, kalah rendahnya maksudnya. Kalah rendah itu lebih rendah lagi. Jadi sekarang wakil rakyat ini boleh berbesar hati, ternyata ada yang lebih parah dari dia. Dan kalau dia yang ngomong itu valid dia pendiri Perludem, ya kan? Ini kan survei, baik surveinya Kompas, surveinya LSI, surveinya Mojani, semua menunjukkan itu gitu. Jadi pengamatan pribadi, apalagi pengamatan gitu. Jadi itu problem besar dan saya kira kita dan polisi jauh di bawah itu. Enggak jauh sih, tapi pokoknya di bawah. Yang jelas di antara jaksa, DPR, KPK, dia tetap yang terburuk sebagai penegak hukum loh ya. Kan tadi sebagai pengayoman, penjaga ketertiban. Yang paling tinggi tentara. Ya, paling tinggi tentara. Sebagai pengayom, pelindung masyarakat, dia kalah sama damkar. Ya. Sebagai penegak hukum, dia kalah sama KPK sama jaksa. Dua fungsinya sudah kalah. Ya udah. Sebagai yang lain ya tentu saja agak repot. Penjaga ketertiban kita tahu sendiri gitu. Jalanan aja berantakan. Kalau jalanan sih urusan Bobby itu. Tadi kita tahu. Iya. Langsung lempar medan dia Ji. Ya terus. Jadi ini saya kira problem di lapangan Pak Presiden mestinya perlu kita sampaikan agar tidak terkesima terbuai oleh peristiwa peringatan itu. Kan peringatannya memang rame, dan orang tahu ada robotnya, ada macam-macam. Untuk kapan polisi punya robot? Itu juga yang juga lucu itunya apa? Iklan promonya yang pakai AI itu. Oh, yang menjadi pahlawan. Dibikin punya sayap. Iya, pahlawan modern kan. Gitu kan, malaikat pelindung. Diprotes Ji. Diprotes. Semua netizen menentang itu Ji. Malu nih. Kita kan wartawan Ji. Kita tahu lah. Kalau mau memuji diri jangan kebangetan lah. Kalau antara realitas dengan yang ingin mereka dapatkan itu terlalu jauh sehingga ya udah pasti dicaci maki. Yang realistis lah ya, gambar polisi pakai orang lain, mulut orang lain, muji-muji. Jangan biar orang lain itu nanti ditimpukin sama polisinya gitu.
Makanya saya jangan-jangan juga gini ya, karena memang masyarakat nggak memuji, nggak membesarkan hati presiden. Nggak membesarkan di polisi. Pak Presiden ngasih itu. Jadi ngasih semangat lah. Ngasih muka lah ya, ngasih muka. Jangan berkecil hati meskipun kalian dicaci maki tiap hari oleh masyarakat. Walaupun kalian jelek gitu kan. Kalau menghayal gini bisa ditambahin Ji. Begitu dia lihat di atas, ngapain ini rame-rame ulang tahun ya kan bisa ditambahin Ji. Gue pecat besok nih ya bisa Ji. Tapi tunggu deh 2-3 bulan ya. Jadi kayak gitu macam-macam tambahan pekerjaan aja kan. Misalnya bikin pasukan jagung apa gitu. Yang bukan tugasnya, bukan tupoksinya. Saya juga nggak tahu promosinya kan gencar banget itu. Hampir setiap kali di satu wilayah, satu titik panen jagung, itu selalu muncul di media. Dan kita tahu kenapa di media tertentu itu rajin. Dan banyak orang menganggap bahwa ini cari mukanya berhasil. Cari mukanya berhasil. Ya kita nggak bisa cegah orang ngomongnya. Nah, kalau gitu mulai sekarang polisinya urusannya jagung. Kita masukkan dalam departemen pertanian. Atau khusus jagung aja. Polisi jagung. Polisi yang lain bikin lagi keamanan. Ya udahlah kita. Nggak masuk ngomongin buruknya aja. Kira-kira ada jalan keluar terbaiknya apa? Mungkin Nugroho lah. Gimana Nuk? Diapain ini Nuk? Ini kan mestinya kan. Nah, sebenarnya ini yang biasanya keluar dari mulut dia. Pertama ya ganti Kapolri lah. Ini biasa. Gua ambil alih lah. Pertama ganti Kapolri. Dia udah nggak enak Ji. Nyuruh mencat. Soalnya nggak ganti-ganti. Lalu dengan ganti Kapolri kita berharap Kapolri baru pertama melakukan gerakan pembersihan polisi. Karena kritik masyarakat itu sebagian besar itu bukan soal kinerja, tapi soal mentalitas. Betul. Soal jadi memang mentalitas di kepolisian yang memburuk terus. Jadi menurut gue pertama yang harus dibongkar itu itunya. Dan kalau mentalitas itu terdeteksi di bawah, itu pasti niru atasnya. Gitu. Memang atasnya nggak kelihatan, tapi apa yang terjadi di bawah itu ya tiruan dari atas. Sistem setoran lah ini. Setoran macam-macam. Jadi memang kita butuh Kapolri baru yang berani melakukan bersih-bersih. Kalau polisi bersih-bersih itu hanya Kapolrinya aja atau mungkin kan Kapolri baru? Ya polisinya diganti juga nggak? Polisinya kita kan ngomongin polisi. Kita ngomongin polisi. Iya. Kapolri diganti. Kapolri yang baru itu melakukan bersih-bersih ke kepolisian. Seluruh kepolisian dibersihin semua. Dia tetap pada ide sebelumnya itu 70% anggota polisi diganti gitu. Ide dia aja. Bahwa itu makanya kita butuh yang berani. Kalau memang untuk ujungnya ke situ juga. Kalau memang butuh bersih-bersih itu harus melakukan besar-besaran. Seperti yang dilakukan misalnya ketika Jokowi sama Ahok pegang Pemda untuk kepala desa, lurah untuk lurah, ya lakukan di kepolisian. Jadi intinya itulah. Kalau kita ngomong kompetensi untuk menjaga keamanan, nanti larinya kan itu, lari rasio lah, rasio kita memang masih kecil. Iya betul. Rasio lah, pendidikan lah, ujungnya itu. Tapi pertama itu mental itu nggak butuh anggaran harusnya. Untuk membereskan. Mental yang baik itu tidak akan mungkin membuat kemudian lu hura-hura di tengah keprihatinan. Itu mental. Itu yang utama dulu. Lu jaga diri, nggak usah ulang tahun lu pakai. Gue ulang tahun nggak dirayain Ji. Padahal pribadi uang sendiri segala macam. Lu suruh orang efisien, lu batasi macam-macam pengeluaran. Untuk urusan mental gampang, buka aja buku-buku sejarah, lihat Hugeng ngapain, selesai. Oh iya, nggak ada. Kita punya Hugeng nggak ada. Yang saya heran, kemarin kan nyari juga tuh, mirip Hugeng kan? Sejak tahun berapa gitu ya, itu kan polisi kita setiap menjelang HUT dia itu kan selalu mengadakan Hugeng Award itu. Tapi nggak ada dampaknya sama sekali gitu loh, terutama ke level pimpinan ya, dan perilakunya nggak jauh beda dari sejak adanya sampai sebelum adanya gitu. Tapi menurut saya yang kedua, kan Hugeng itu kan persoalan utamanya dia nggak terima sogokan, dia nggak terima uang. Dan apakah bisa dibuktikan bahwa polisi berhasil menemukan satu sosok polisi yang tidak pernah menerima sogokan? Kan intinya itu. Ya kan hanya polisi tidur aja yang katanya Gus Dur ini.
Iya benar itu katanya. Begitu Iya, bangun, iya, iya. begitu bangun nggak beres. Jadi jangan biar bangun. Harapan masyarakat terhadap polisi itu sangat tinggi, Pak Presiden. Tinggi sekali, karena ketertiban itu ada di tangan polisi. Namun sampai hari ini masyarakat belum merasakan apa yang mereka harapkan itu bisa terwujud. Kita berharap bahwa Pak Presiden dapat mendorong agar hal itu terwujud. Terserah apakah sesuai keinginan Didi, keinginan Nuk, ganti Kapolrinya atau bikin Polri baru atau Damkar ditingkatkan, itu persoalan yang lain. Bukan partai coklat. Bubarkan partai coklat. Tapi memang kayak partai kemarin, Ji. Kayak perayaan partai, Ji. Kalau partai boleh, lu ada yang mau ditambahin? Ya kalau saya sih satu aja, kembalilah ke tugas pokoknya. Satu, menjaga keamanan ketertiban. Dua, menegakkan hukum. Tiga, mengayomi, melindungi masyarakat. Udah, cuman 3 itu aja gitu loh. Perbaiki mental. Kembali aja gitu. Gak usah mikirin jagung, gak usah mikirin polistup apa macam-macam, nggak usah lah. Polistup lagi. Kan ada itu polistup. Iya. Ya kalau tiga itu Karena malah kayak dijalankan. dijadikan syarat mau ngapa-ngapain udah punya polistup. Iya, itu mau jadi ini dia apa? Influencer. Iya, mau jadi YouTuber. Buzzer kali ya. Masya Allah. Maaf Pak Presiden, memang Masya Allah sih, memang Masya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kan? Iya.